Pukul 10 hingga pukul 3.00, Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos, yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga di tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak. Kembali lagi. Sidik doang udah tes kan? Belum ada itu. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari Direktorat Khusus telah menerima analisa transaksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPKT. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan ya, oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPKT. Yang dibutuhkan
Pola kasasi dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring gitu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas yang lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang, namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ada lagi? Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 37 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak. Pak Leri. Naik sidik doang udah TSK sekarang? Belum ada. Belum.
untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima hak analisa saksi keuangan dari BPK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses gelar tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut ada pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari Indonesia. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Adalah penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang akan hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan untuk menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, Ke Valeri. belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya cukup ya, nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang
dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyelidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, Ke Valeri. naik sidik doang udah TSK sekarang? Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima hak analisa saksi keuangan dari PPK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses gelar perkara tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana
pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang yang tidak yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, Ke Valeri. naik sidik doang udah TSK sekarang? Belum ada itu. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa transaksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas lainnya. Ada layering, ya,
ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang, namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Ya. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang yang tidak yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan untuk menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak. Ke Baleri. Naik sidik doang udah TSK sekarang? Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan ya teman-teman.
penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa transaksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari Indonesia. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ada lagi? Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Oke, Pak Leri. Naik sidik doang udah TSK sekarang? Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses gelar perkara tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari Indonesia. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ada lagi? Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah
ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Oke, Pak Leri. Naik sidik doang udah TSK sekarang? Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring gitu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ada lagi?
Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam. Ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga ditentang tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan untuk menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak. Oke, Pak Leri. Naik sidik doang udah TSK sekarang? Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses gelar tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan
Pola tasnya dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring gitu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ada lagi? Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan selesai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan untuk menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, Ke Pak Leri. naik sidik doang udah TSK sekarang? Belum ada. Belum.
Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling untuk mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos, yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024
perubahan atas Undang-Undang 16 tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapi tindak penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan untuk menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak. Oke, Pak Leri. Naik sidik doang udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ada lagi? Ya, cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan selesai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Pidana Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung
dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, kan masih penyidikan. Oke, Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari BPK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses gelar tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari Indonesia. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak?
ratusan miliar. Jadi kalau transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ya cukup ya, nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Tifkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Samping itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan untuk menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, kan masih Oke, Pak Leri. naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa transaksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses gelar tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana
korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPN. Pola tasnya dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas yang lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang, namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibekukan nggak? Ya, ada saldo dibekukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibekukan. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibekukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasuh, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Kan masih penyidikan. Ke Pak Leri.
naik sidik doang udah tes kan belum ada belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring gitu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ada lagi? Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Samping itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal
pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang yang tidak pidana yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak. Oke, Pak Leri. Naik sidik doang udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima hak analisa saksi keuangan dari PPK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses gelar tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring gitu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya, cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Samping itu juga kami juga
mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyelidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak. Pak Leri. Naik sidik doang udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima hak analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses gelar tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli
dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Ya. Jadi kalau transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang yang tidak kena yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga dikenakan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan untuk menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, Ke Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. belum ada belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa transaksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan
oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPN. Yang dibutuhkan. Pola transaksi dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Ya. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang yang tidak yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan untuk menjadi proses penyidikan.
Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, Kembali lagi. naik sidik doang udah TSK sekarang. belum ada belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari Indonesia. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Pidana Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi,
ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Oke, Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima hak analisa saksi keuangan dari PPK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses gelar perkara tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari Indonesia. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ya, cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik
dari Irwasum, dari Tifkum maupun Propam. Ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Oke, Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat
bahwa polres tersebut adalah polres tindak pidana pencucian uang, namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi kalau transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, Oke, Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK.
Dan terkait dengan PKN, penghitungan kerugian negara, masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tidak korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan. Pola transaksi dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari Indonesia. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang akan hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, Oke, Pak Leri. Naik sidik doang udah TSK sekarang. belum ada belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan proses perkaranya. Namun kami dari Tindak Pidana Khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari Indonesia. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ada lagi? Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Pidana Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang
dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 37 KUHP ancaman hukuman 4 tahun. Dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, Ke Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPTK dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses gelar tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPTK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling untuk mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPTK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Ya. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Pidana Khusus akan gelar perkara
terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Kembali lagi. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa transaksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring gitu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas lainnya.
ada layering, ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang, namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi kalau transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga ditentang tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, kan masih penyidikan. Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap
dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima hak analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana hiasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari Indonesia. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ada lagi? Ya, cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos, yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Hiasan pasal 70 junto 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
juga diterapkan tindak penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak Valeri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima hak analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses gelar perkara tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ya, cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah
ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Oke, Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring gitu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi kalau transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ada lagi?
Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam. Ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga ditentang tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, kan masih Oke, Pak Leri. naik sidik doang udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari Direktorat Tindak Khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses gelar tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan
Pola dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring gitu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang, namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari Indonesia. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyelidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Ke Valeri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum.
Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Kan masih penyidikan. Oke, Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK tadi. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring gitu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas yang lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut ada pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ada lagi? Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan selesai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Pidana Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah
ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Oke, Pak Leri. Naik sidik doang udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa transaksi keuangan dari PPK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses gelar tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ada lagi?
Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, kan masih Ke Valeri. naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses gelar perkara tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan
Pola kasasi dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola kasih tindak pidana pencucian uang, namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibekukan nggak? Ya, ada saldo dibekukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibekukan. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibekukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan untuk menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak. Ke Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum.
Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos, yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang yang tidak yayasan pasal 70 junto
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Oke, Pak Leri. Naik sidik doang udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa transaksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari Indonesia. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ada lagi? Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Pidana Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut.
Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, kan masih penyidikan. Oke, Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses gelar tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari Indonesia. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima
rekeningnya saldo dibekukan. Selanjutnya setelah naik sedikit Nominalnya Pak? ratusan miliar. Jadi kalau transaksi yang triliunan yang bisa dibekukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam. Ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Samping itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan untuk menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, kan masih Oke, Pak Leri. naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima hak analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses gelar tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik
sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPN. Yang dibutuhkan. Pola kasasi dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring gitu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas yang lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola kasih tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibekukan nggak? Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasuh, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh
pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Oke, Pak Leri. naik sidik doang udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring gitu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas yang lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut ada pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Ya. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ada lagi? Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara
yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga ditentang tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyelidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, Oke, Pak Leri. Naik sidik doang udah TSK sekarang. belum ada belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan proses perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima hak analisa saksi keuangan dari PPK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses gelar tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ya, cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam. Ditambah
dengan memasukkan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Samping itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima hak analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses gelar tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat
untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi kalau transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Oke, Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK.
Dan terkait dengan PKN, penghitungan kerugian negara, masih dilakukan oleh tim dari BPK RI. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan. Pola transaksi dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring gitu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas yang lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ada lagi? Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang akan hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, Oke, Pak Leri. Naik sidik doang udah TSK sekarang. belum ada belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan ya, oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Pola transaksi dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ada lagi? Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Samping itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang
dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses gelar perkara tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ya, cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Pidana Khusus akan gelar perkara
terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Oke, Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring gitu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas lainnya.
ada layering, ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang, namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi kalau transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, kan masih penyidikan. Oke, Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik.
untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari Indonesia. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ada lagi? Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Kan masih penyidikan. Oke, Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses gelar tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya, cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah
ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Oke, Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa transaksi keuangan dari PPK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring gitu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ada lagi?
Ya cukup ya. Nanti kita pengembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang yang tidak yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan untuk menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, kan masih penyidikan. Oke, Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK.
Yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Pola kasasi dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas yang lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang, namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari Indonesia. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Samping itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan untuk menjadi proses penyelidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, kan masih Oke, Pak Leri. naik sidik doang, udah TSK sekarang. Belum ada. Belum.
Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima hak analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring gitu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua,
Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Kan masih penyidikan. Ke Pak Leri. Naik sidik doang udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan proses perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima hak analisa transaksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan Pola transaksi dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sidik ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Ya. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK
untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang yang tidak yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan untuk menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, Oke, Pak Leri. Naik sidik doang udah TSK sekarang. belum ada belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari Indonesia. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak?
Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi kalau transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan sampai mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Samping itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga diterapkan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, Pak Leri. Naik sidik doang, udah TSK sekarang. belum ada belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima hak analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses gelar perkara tersebut digambarkan ya, oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang.
Sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPN. Yang dibutuhkan. Pola tasnya dijelaskan ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas-identitas yang lainnya. Ada layering ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibuka. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKT. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang yang tidak pidana yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga dikenakan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan untuk menjadi proses penyidikan. Demikian yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh
pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Kan masih penyidikan. Oke, Pak Leri. Naik sidik doang udah TSK sekarang. Belum ada. Belum. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana khusus telah menerima analisa saksi keuangan dari PPATK, dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK. Ya. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses laporan tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK. Yang dibutuhkan. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas lainnya. Ada layering, ya, layering. Ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan dimana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah naik sidik ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ya cukup ya. Nanti kita perkembangan nanti akan mulai pukul 10 hingga pukul 3.00. Direktorat Tindak Khusus akan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Divkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Saat itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil laporan tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan